Halo teman-teman, selamat datang di channel Sarawati. Perkenalkan, nama saya Sarah. Salam kenal. Bagi yang pertama menonton video ini, semoga bisa bermanfaat. Kali ini saya mau share atau review sebuah buku dengan judul Seni Mengelola Waktu dengan penulis Christian Adam. Sadar sih teman-teman kalau kita itu mempunyai 24 jam dalam sehari, tapi kenapa ada orang juga kadang pekerjaan menumpuk, sering datang terlambat, terus karena banyak hal, karena soal waktu. Kadang juga suatu momen biasa waktu begitu cepat berlalu atau terlewat, bahkan kadang juga selalu lambat waktu terlewatkan. Kadang membuat kita menunggu, merasa bosan. Semua penjelasannya ada di sini buku. Harganya cukup terjangkau, cuma sekitar 40-an lebih. Bisa dipesan di Shopee. Isinya seperti ini. Bahkan ini sudah originalnya. Tulisannya di sampul agak timbul. Harganya cuma 40 lebih loh. Udah dapat buku original. Ini ada kata-kata di belakang sampul. Satu-satunya yang tidak berhenti di dunia ini adalah waktu. Dia terus berjalan tanpa mengenal lelah. Bahkan ia bisa terlewat begitu saja ketika kita lengah atau selena karena sangat menikmati suatu momen, atau mungkin ketika kita merasa bosan karena sesuatu yang ditunggu tak kunjung datang. Waktu bisa menjadi jahat ataupun terbaliknya, tergantung bagaimana cara kita menyikapi dan melihatnya. Ini buku merupakan suatu panduan untuk mengelola waktu secara efektif dan efisien. Bahkan itu kita diajarkan untuk mengutamakan prioritas. Ini alamannya, ini buku ada 180, babnya ada 19 bagian. Bagian 1 itu akta itu bernama waktu. Bagian 2 manajemen waktu. Bagian ketiga kenapa perlu mengelola waktu. Bagian keempat cara-cara manajemen waktu. Bagian 5 bahaya memboroskan waktu. 6 mengutamakan prioritas. 7 plan dan solusi. 8 mengenal list. 9 waktu dan kesuksesan. 10 fokus. Dan masih ini 11 sampai 19 nggak usah saya sebut. Di situ juga lebih luar biasa lah penjelasannya. Untuk tahunya bisa miliki ini buku. Harganya cukup murah loh, nggak terlalu murah buat isi dompet. Saya share sedikit untuk poin-poinnya ya. Ini ada kata-kata yang menurutku cukup menarik. Ibarat uang, waktu sangatlah berharga. Bedanya, uang bisa Anda dapatkan kembali jika hilang, sedangkan waktu yang hilang sampai kapanpun tidak akan pernah bisa kembali. Betul. Uang tidak bisa kembali waktu, tapi waktu bisa menghasilkan banyak uang jika kita memanfaatnya dengan baik. Ada kata orang, waktu adalah uang. Dimana karena uangnya dari keseharianku sendiri. Jika saya agak telat bangun, penghasilan yang biasa aku dapatkan itu agak menurun. Ketika saya memanfaatkan waktu dengan baik, penghasilan yang aku dapatkan ya lumayan cukup meningkat, karena saya cuma biasa jualan atau buatkan makanan jajanan untuk sekolah-sekolah. Itu sekolah biasanya agak pagi untuk diantarkan ke sekolah, tapi sedangkan saya biasa agak telat bangun, jadi cuma bisa mengantarkan yang sedikit saja karena waktu udah terlewat.
berkah ini buku, saya udah mulai udah mengerti untuk mengelola waktu dengan baik. Ini pun bahaya memoroskan waktu. Ini ada beberapa hal yang sering tidak disadari selamanya membuang waktu dalam kehidupan. 1. Mengeluh dan diam saja. 2. Berusaha untuk menyenangkan semua orang. 3. Ingin sempurna. 4. Kompulsif. Penjelasannya, diri Anda bukanlah orang lain. Anda adalah diri Anda sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangan. Jangan membuang waktu yang berharga untuk membandingkan diri Anda dengan orang lain. 5. Takut gagal. Kebanyakan orang kalau disarankan untuk buka usaha atau mencoba suatu hal, kadang nggak usah deh, saya takut gagal. Nggak ada salahnya untuk mencoba nggak mengapa. Lagian kan kesuksesan itu pasti ada gagalnya. Anggap gagal itu sebagai tangga untuk menuju kesuksesan. 6. Tidak mampu membuat prioritas. Di sini kita biasa agak asalan-asalan kerja pekerjaan. Nggak bisa menentukan yang mana yang penting dulu atau tidak, yang perlu ditunda. Di sini sudah lengkap cara untuk mengutamakan prioritas. 7. Mengkhawatirkan pikiran orang lain. Untuk mengatasi ketujuh hal ini sudah ada caranya mengatasinya. Pasti juga teman-teman biasa alami ketujuh hal. Untuk bisa mengelola waktu, di sini penjelasannya, cara untuk mengatasinya. Kalau saya bahas di sini, pasti panjang lebar lagi, nggak membutuhkan waktu yang panjang untuk bisa bacakan semua. Jadi lebih baik teman-teman miliki ini buku, pelajari dan praktek. Ini juga ada kata-kata yang menurutku cukup penting juga untuk dipahami atau ditanamkan. Jika Anda ingin meraih kesuksesan dalam hidup, Anda harus mampu mengelola waktu dengan baik. Kualitas hidup dan kesuksesan Anda memang ditentukan oleh banyak faktor. Namun pengelolaan waktu adalah faktor yang penting dalam menentukan kesuksesan. Memang benar, waktu memang itu yang paling utama. Kalau soal yang lain, kayak material, ilmu, bakat, itu jauh lebih penting dari waktu. Karena percuma punya banyak uang, tapi pengelolaan waktunya nggak terlalu bagus. Atau biasa kebanyakan buang waktu yang harap bisa meraih kesuksesan. Kunci untuk mengatur waktu dalam hidup Anda adalah fokus pada apa yang penting dan tujuan Anda. Di sini juga menjelaskan kesalahan-kesalahan yang biasa kita lakukan ketika mengelola waktu. Sebenarnya di sini masih banyak hal yang baru saya sebutkan atau yang bacakan yang penting-penting. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah ya. Atau mau tahu lebih dalam lagi, mau tahu tentang waktu lagi, jangan lupa miliki ini buku, baca ini buku. Nggak ada salahnya kita baca. Kadang itu punya teman yang saya nggak punya waktu untuk membaca buku, saya malah membaca buku. Sebenarnya kita tidak punya waktu, kadang kita itu bilang saya sudah punya waktu untuk membaca buku. Sebenarnya nggak ada orang yang tidak punya waktu, cuma orang yang tidak punya waktu itu adalah orang yang tidak selalu pandai mengelola waktunya. Minimal 15 menit membaca buku dalam sehari itu sudah kita dapatkan manfaatnya sekali loh. Apalagi kalau dalam satu hari itu kita baca satu bab. Bagi yang pemula malas baca buku, minimal 15 menit.
Sebelumnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang jelas atau yang kurang tidak dimengerti. Mohon maaf sebelumnya. Itu kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan share sama teman-temannya ya. Dan jangan lupa pencet bagian lonceng supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya, karena masih banyak buku-buku yang saya review itu di belakang. Oke, sampai di sini saja saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.